Nah, tapi di satu sisi Pak, sejumlah pihak ataupun pengamat menilai bahwa China justru ingin mengamankan pasokan minyak goreng dan juga energi ramah lingkungan dari Indonesia. Bagaimana DMSI melihat ini Pak? Nah, dalam diskusi kita itu sangat disayangkan, Nana. Kita sering salah persepsi bahwa sawit itu bukan hanya minyak goreng. Sawit itu adalah edible oil yang punya nilai jauh di atas, ada 13 jenis minyak lainnya nabati. Mereka sudah melihat bahwa minyak sawit ini kalau dikelola dengan baik adalah superior quality, bahkan lebih hebat daripada yang kita sebut olive oil. Nah, jadi mereka sangat tertarik untuk kepada teknologi yang baru ini yang kita akan kembangkan. Untuk mereka ingin juga mendapatkan itu karena apa? Sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan bagi masyarakat Cina. Produk pengolahannya apa saja Pak? Kenapa nggak CPO? CPO saya kira Indonesia sudah harusnya mulai sadar bahwa penamaan CPO itu adalah a totally wrong concept. Kenapa? Mereka juga melihat CPO itu adalah ada nama crude palm oil. Yeah. Nah, di crude palm oil itu jangankan China, generasi Z yang sekarang saja sudah tidak suka mendengar nama crude. Karena mereka bilang crude itu reflecting the inferior quality. Kenapa tidak ada crude soybean, crude sunflower, crude olive oil, dan kenapa hanya CPO sebagai palm oil dikasih crude? Dan oleh karena itu, dalam teknologi yang kita kembangkan akan mendatang ini, yang sudah desain oleh Bappenas dengan China, kita bukan lagi namakan CPO. CPO udah ketinggalan zaman lah. Dan China sangat setuju itu. Jadi waktu mereka menanyakan apa nama pabrik produk sawit yang baru itu, saya bilang itu DPMO. What do you mean by DPMO? DPMO itu adalah Degam Palm Mesocarp Oil. Jadi kita tidak menyimpang daripada konotasi selama ini kita pakai. Misalnya, kalau inti sawit itu ada kernel, kita bilang palm kernel oil. Yeah. Nah, kalau dari sabutnya, mesocarp, ya kita sebut palm mesocarp oil. Jadi make sense. Oke, mereka akan accept. Di mana jelas langsung mereka tahu bahwa DPMO ini akan memenuhi 3 kriteria. Pertama adalah high nutrisi, sangat tinggi nutrisinya. Kedua, karbon emisi rendah. Yang ketiga adalah bahwa dia stable terhadap oksidasi. Jadi kualitasnya sangat superior dibandingkan dengan CPO. Di PMO ini artinya kelebihannya jauh lebih banyak ya Pak? Ada jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau terkait dengan teknologi, tentu saja ini membutuhkan investasi. Berapa besar Pak investasi yang dibutuhkan? Nah, waktu China menanyakan juga berapa investasi yang diperlukan untuk mencapai 50 juta emisi karbon ton CO2. Saya bilang, kita harus bergerak di 3 bidang. Pertama adalah di dalam merehabilitasi perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu ada 6,88 juta hektar. Menurut Apkasindo, Pak Gulat bilang sekitar 34% akan direhabilitasi. Jadi saya hitung-hitung 2,4 juta hektar harus kita perbaiki milik petani. Nah, 2,4 juta itu memerlukan dana kira-kira 171 sampai 180 triliun. 180 triliun untuk 6 tahun untuk merehabilitasi perkebunan para petani sawit kita, sehingga produktivitasnya sekarang itu cuma 9,2 ton TBS per hektar per tahun. Ini akan bisa kita meningkatkan sampai 26 ton. Nah, itu yang mereka China sangat menghargai itu. Karena apa? Sekaligus juga memberikan poverty alleviation terhadap para petani. Itu di satu pihak ya. 171 sampai 180 triliun. Yang kedua adalah membuat mesin pabrik. Jadi kami menamakan pabriknya ini Mbak Sasa bukan lagi PKS. Karena PKS itu konotasinya karbon tinggi. Jadi kami sebutkan, sudah bersepakat dengan perindustrian bahwa namanya itu adalah pamer. Pamer, kepanjangannya apa nih Pak? Pamerannya ya. Pamer itu artinya pabrik
minyak sawit emisi karbon rendah. Pabrik minyak sawit Emisi karbon rendah. Karbon rendah. Pamer ya Pak di sini. Pamer. Ya. Itulah yang membedakan dia dengan PKS. Nah, kita memerlukan kira-kira 1.158 unit dalam tempo 6 tahun mendatang. Nah, kami mendesain pamer ini kapasitasnya relatif kecil. Dengan tujuan bahwa pabrik ini, pertama dia tidak memerlukan air lagi. Ya, air itu mahal sebetulnya. Sehingga pabrik ini bisa ditempatkan di dekat-dekat dengan para petani sawit. Sehingga biaya angkutan para petani sawit itu sekarang kan kira-kira Rp8 per kilogram per kilometer. Jadi kalau mereka 20 kilometer dibandingkan dengan 60 kilometer, para petani kita bisa menghemat biaya angkutan. Berarti pabrik ini bisa menguntungkan petani juga ya Pak? Sangat. Dan itu juga yang sangat diapresiasi oleh Cina. Bahwa dengan mendukung ide ini sekaligus meningkatkan pendapatan daripada petani sawit. Petani sawit kita itu akan berubah, kita harapkan ya, dari objek yang selama ini mereka itu kan cuma korban aja. Jadi subjek gitu ya Pak? Menjadi subjek. Nah, oleh karena itu dalam desainnya itu kita melihat dan kita usulkan dan bicarakan juga dengan Bappenas, para koperasi ini harus boleh memiliki saham di pabrik pamer. Jadi mereka win to win. Oke. Nah, kemudian satu lagi adalah investasi kira-kira 22 triliun untuk CECC. CECC itu adalah control emission karbon. Ya. Jadi begini Mbak, saya kalau menerjemahkan ini kepada publik, kalau saya presentasi, kita sudah harus mulai berpikir bagaimana kebun kita itu, kebun sawit para petani itu sustainable, bisa jangka panjang. Saya ibaratkan begini, kalau ibu-ibu melahirkan tiap tahun, sama juga dengan lahan menghasilkan tiap tahun dengan begitu, tanpa regeneratif, bisa keropos. Dan kalau ini kita tidak jalankan, industri sawit kita itu akan bisa jadi habis masa depannya. Betul.